Polri ancam usut tuntas Khilafatul Muslimin. Sang Khalifah pun ketakutan hingga membantah organisasinya anti NKRI. Patroli kendaraan bermotor kemudian membawa tulisan khilafah, tentu hal ini tidak dibenarkan. Sistem itu lewat perjanjian Pancasila Berterima. Kalau kita nggak taat, kita masuk neraka. Terus malah kita dituduh mau merubah Pancasila, kan jadi lucu. Di Kompas TV itu tidak diberikan video-video yang kemudian menunjukkan bahwa Khilafatul Muslimin itu menyimpang di NKRI. Warga muslim itu yang muslim dan non-muslim untuk membela tanah air. Ini malah dituduh menentang tanah air, kan lebih lucu. Kalau mereka ini memang tidak bertentangan dengan hukum negara di sini, tidak bertentangan terutama dengan Pancasila, terus untuk apa dia mendirikan Khilafatul Muslimin? Itu kan pertanyaan paling mendasar. Selalu ngomongnya berdalih itu, bahwa ini adalah bagian daripada wujud kecintaan kepada NKRI. Padahal di belakangnya. Maka sistem demokrasi dan hak asasi itu suatu bentuk awal dari kemusyrikan yang menyebabkan syahadat kita batal. Yang menyebabkan syahadat kita batal. Udahlah, jangan pura-pura, jangan pura-pura. Rakyat Indonesia sudah terlalu cerdas untuk memverifikasi mana omongan yang hak, mana omongan yang batil. Ini adalah modus-modus dari gerakan-gerakan separatis, gerakan segregasi atas nama agama. Ini adalah penunggang-penunggang agama yang sudah terjadi berabad-abad. Ini temuan yang Anda temukan ya? Saya harus mengatakan faktanya seperti itu. Abdul Qadir Hasan Baraja, sang khalifahnya Khilafatul Muslimin, nampaknya saat ini mendadak menjadi si tua bangka yang pikun akibat ancaman dari Polri yang akan mengusut tuntas kelompok mereka yang telah berani menunjukkan eksistensinya sebagai pengasong khilafah di negeri ini. Si khalifah tua bangka ini yang dalam jejak digitalnya begitu gencar mengharamkan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, bahkan mengatakan demokrasi menjadi sebab dari batalnya syahadat umat Islam yang mengikutinya. Kini si tua bangka ini pun mendadak pikun dengan pernyataan-pernyataannya tersebut yang telah tersebar di media sosial. Kebohongan si tua bangka Abdul Qadir Hasan Baraja untuk mengelabuhi masyarakat dengan mengatakan didirikannya Khilafatul Muslimin adalah untuk menjaga NKRI jelas merupakan sebuah kekonyolan yang luar biasa yang dilakukan oleh sang khalifah tua bangka itu, mengingat jejak digitalnya serta pengikut-pengikutnya yang telah terang-terangan menentang sistem negeri ini. Inilah kemunafikan nyata si tua bangka Abdul Qadir Hasan Baraja. Di Kompas TV dia dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak ada di dunia ini sistem sebaik yang dianut oleh Indonesia karena Pancasila merupakan hasil dari kesepakatan seluruh ulama. Pancasila ini adalah kesepakatan ulama baik dari Kristen maupun dari Islam dan yang lain-lainnya, bahwa harus bersama-sama menjaga negeri ini lewat konsep perjanjian Pancasila yang ke-45. Jangan menganggap kita itu bodoh, Pak Abdul Qadir Hasan Baraja. Jangan menganggap kita itu bodoh, jangan menganggap kita itu tolol, jangan menganggap kita itu tidak memperhatikan Anda, kelompok-kelompok Anda, gerakan-gerakan Anda. Jangan menganggap itu. Untuk apa dia harus mendaulat dirinya sebagai khalifah sementara misalnya? Sementara di sini kita punya kepemimpinan yang sah, punya pemerintahan yang sah, sudah dipilih oleh rakyat, dan ini semua berdasarkan Pancasila. Dan apa yang ada di Indonesia hari ini sudah merupakan khilafah untuk Indonesia. Saya tanya Khilafatul Muslimin ini mengklaim bahwa tidak anti NKRI dan tidak anti Pancasila ya Pak Abdul Qadir? Sekarang saya kasih tahu informasi, saya bilang kepada umat ini supaya dimengerti, tidak ada di negeri dunia ini, negara manapun tidak ada yang sehebat Indonesia. Punya kesepakatan menjaga bersama negeri ini, baik Kristen maupun Buddha maupun Islam. Sistem itu lewat perjanjian Pancasila Berterima. Kalau kita nggak taat, kita masuk neraka. Pancasila merupakan hasil kesepakatan seluruh ulama, sehingga ia mengajarkan kepada pengikutnya bahwa siapapun yang menentang kesepakatan ini akan masuk ke dalam neraka. Ini jelas merupakan dusta besar si khalifah tua bangka untuk mengelabuhi bangsa Indonesia. Pernyataannya di Kompas TV sungguh sangat bertentangan dengan jejak digitalnya yang mengatakan para ulama telah melakukan penyelewengan ajaran Islam dengan menyetujui sistem yang saat ini dianut oleh negeri ini. Merupakan sistem demokrasi, sebuah ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Maka tertolak syahadaten itu, walaupun kita
hebat sekaya apapun ilmu kita dalam Quran dan hadis, ahli hadis, ahli tafsir, ahli segala macam, ahli fikih, ahli segala macam, kalau tidak din ini menjadi sumber pandangan hidup kita di seluruh kegiatan, maka batal syahadatnya. Sumber kegiatan kita itu pedomannya harus la ilaha kecuali hanya Allah, gitu. Nah, ini berat, dan ini sekarang yang sudah ternodai oleh keahliannya para ulama umumnya di dunia, sehingga mereka setuju yang sistem demokrasi dan hak asasi. Sumbernya apa? Quran apa bukan? Tidak ada di sumber di Quran. Di televisi, si tua bangka ini bisa dengan mudah berdusta untuk menutupi kebusukannya, namun tidak dengan jejak digitalnya. Jika di TV dia mengatakan Pancasila merupakan hasil kesepakatan para ulama, sehingga akan masuk neraka siapapun yang menentangnya, maka jejak digitalnya mengatakan justru para ulama dengan keahliannya lah yang menyelewengkan ajaran Islam karena menyetujui sistem yang dianut di Indonesia. Sungguh tua bangka munafik Abdul Qodir Baraja ini mengatasnamakan agama, namun dengan mudahnya berdusta demi menutupi kebusukannya yang sudah jelas di depan mata. Mengatasnamakan agama demi memenuhi syahwat pribadinya untuk berkuasa. Ini yang kemudian memang takiyah seperti ini yang selalu digelorakan oleh kelompok-kelompok separatis yang mengatasnamakan agama untuk ambisi politik. Kenapa kita adakan kelompok khilafah lagi untuk mempersatukan umat Islam? Allah dan Rasulnya mewajibkan umat Islam bersatu dan mengharamkan perpecahan. Persoalannya Anda hari ini menyatakan sebagai khalifah, lalu Anda kemudian bisa menarik infak dari orang, lalu Anda seolah-olah membuat negara dalam negara. Bukankah Anda ini justru menjadi ajang perpecahan di sini? Anda telah membuat perpecahan sendiri dengan menyatakan bahwa Anda ini khalifahnya. Diam. Saya ketika Anda bicara tadi saya diam. Tahan dulu Pak Abdul, silakan. Pak Islah, silakan selesaikan dulu. Kita udah tahu strukturnya. Di setiap daerah-daerah ini punya amir-amir daulah ini di setiap wilayah. Bahkan ada amir safar segala macam. Kita sudah tahu ini strukturnya. Saya posisi ada di Brebes. Ini semua sudah kita sedang teliti semua strukturnya seperti apa. Modus-modus kelompok seperti ini memang selalu bertakiyah seolah-olah dia berdiam di balik kedamaian. Perlu diketahui bahwa Khilafatul Muslimin tahun 2014 menyatakan loyalitasnya kepada ISIS di Irak dan Suriah. Ini jelas-jelas punya resiliensi ideologis dengan kekhalifahan di luar negeri yang brutal-brutal itu. Ini tidak boleh bisa dipungkiri. Ini harus bisa dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Khilafatul Muslimin ini tidak sedamai yang dia suarakan. Dibongkarnya kebusukan Khilafatul Muslimin oleh Ketua Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi membuatkan si tua bangka Abdul Qodir Hasan Baraja pun terdiam seketika atas kebohongannya. Dari sini umat Islam khususnya para pengikut khalifah tua bangka itu tidakkah bisa berpikir dengan otak yang waras? Islam adalah agama yang sempurna, ajaran yang mulia. Haruskah dipimpin oleh seorang tua bangka yang jelas mempunyai sifat munafik, pendusta, dan memiliki otak yang tidak waras sehingga berhayal menjadi seorang raja?